untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah kalkulus peumpamannya. Ya, salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah banyak kita berbicara tentang, bahkan minggu lalu kita sudah membahas tentang deret pangkat ya. Deret pangkat ini sangat penting karena ini merupakan salah satu metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial ya. Banyak metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial, salah satunya adalah metode deret pangkat ya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari ini, banyak manfaatnya, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak tentang deret pangkat. Ya, bentar saya share dulu ya. Oke ya. Ini pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak tentang deret pangkat berkaitan dengan interval konvergensi, jari-jari konvergensi, dan beberapa sifat yang berkaitan ya. Oke. Jadi nanti pada pembelajaran kita tentang deret pangkat, kita akan mengenal interval konvergensi. Bisa kalau deret pangkatnya dalam X saja, maka teorema A mengatakan bahwa interval konvergensinya itu bisa pada satu titik tunggal ya. Cirinya seperti apa kita sudah pelajari. Kemudian interval min R sampai R, interval buka min R sampai R, itu jari-jari konvergensinya adalah R, dan mungkin sama dengan salah satu atau kedua titik ujungnya di R atau di min R. Ada contoh yang sudah kita temukan atau kita sudah bahas berkaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah keseluruhan garis bilangan real ya. Nah, adapun kalau deret pangkat dalam X kurang A ini di halaman 100, maka kita tinggal kembangkan saja bahwa interval konvergensinya itu atau suatu deret pangkat itu kalau dia konvergen, maka dia akan konvergen pada titik tunggal X sama dengan A, atau di intervalnya A min R, A plus R, atau salah satu atau kedua titik ujungnya masuk ya. Ini gambar 5, atau seluruh garis bilangan real ya. Nah, itu ya, jadi hanya perluasan saja. Banyak contoh 5. Contoh 5 ini adalah jari-jari konvergensinya adalah jari konvergensinya adalah 1, lalu kemudian dia konvergen di interval 0,2 itu ya. Itu adalah min 1 tambah 1 sampai 1 tambah 1. Oke. Kemudian contoh 6 ini di mana konvergensinya?
Konvergen pada interval X dari min 5 sampai 1. Min 5 termasuk. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang operasi pada deret pangkat. Ya, operasi pada deret pangkat. Yang pertama adalah bagaimana menemukan. Jadi untuk operasi deret pangkat ini untuk apa? Untuk menemukan deret pangkat yang baru yang dilahirkan dari deret pangkat yang ada. Ya, jadi kalau kita punya deret pangkat, katakan ini sigma n dari 0 sampai hingga x pangkat n itu konvergen ke a per 1 kurang x dengan jari-jari konvergensinya 1 atau interval konvergensinya itu dari min 1 sampai 1. Maka bagaimana kita menemukan bagaimana kita menemukan deret yang baru dari hasil deret yang ada ini. Ya. Nah, maka di sini pertama kita mempunyai aturan diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Ya, suku demi suku. Nah, maka yang pertama adalah ini kita lihat tadi yang saya katakan aja. Kalau kita punya barisan, kita punya deret pangkat Sx, ya, maksudnya dalam X ini, ya, nanti diperluas dalam X kurang A itu. Oke. Maka apabila X adalah di bagian dalam maksudnya Sx ini adalah jumlah deret pangkat pada interval I. Ya, Sx sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah. Maka apabila X itu ada di dalam interval, ya, interval I, maksudnya di bagian dalam ini maksudnya, kalau kita punya interval buka, ya, A, B misalnya, interval buka A, B, ya, ini sama dengan I misalnya ini, ya, maka yang dimaksud dengan X ada di bagian dalam, itu, bagian dalam I ini maksudnya, ini antara X itu antara A dan B, bagian dalamnya ya. Ya, maka setiap suku ini ya bisa diturunkan. Setiap suku A0 diturunkan menjadi apa? Menjadi 0 karena dia konstan. Ya, jadi aksen X sama dengan dx AN X pangkat N. Sigmanya sigma N sama dengan. Jadi diturunkan, diferensial, diturunkan suku demi suku. A0 dulu diturunkan, itu sama dengan 0. A1 dulu diturunkan. Oke, misalnya gini ya. Oke. Misalkan ini tadi ya. Apa tadi? Sx sama dengan
sigma N sama dengan 0 ya, N X pangkat N. Ini sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ya, tentu ini tambah K ya. Nah, maka kalau diturunkan ini S turunkan di ini itu menjadi ini turunannya adalah ya, turunannya karena dia konstan maka turunannya adalah 0. Ya. Turunannya berarti ini sebenarnya adalah ya dx dari ya sigma An X pangkat N. Ya, karena operator D ini bersifat linier, jadi operatornya operator linier, maka ini sama dengan ya dx An X pangkat N. Itu ya. Maka ini nanti sama dengan apa? Sigma dx A0 tambah A1X tambah A2 kuadrat tambah dan seterusnya. Gitu ya. Oh, tidak ada lagi sigmanya. Sigmanya tidak ada. Oh, ini salah ini ya. Salah. Salah, sebentar. Ini salah. Kan. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Dx A0 tambah dx A1X tambah dx A2X kuadrat tambah dx A3X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ya, maka ini sama dengan apa? Turunan dari 0 ini karena ini konstan. Konstan bisa keluar ya. A0 dx 1 tambah A1 dx x tambah ya, A2 bisa keluar dx x pangkat pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ya, nanti kalau mau dituliskan menjadi N sama dengan 0 sampai hingga AN dx X pangkat N. Gitu ya. Nanti sama dengan, tinggal sama dengan. Yang ini adalah 0, A0 kali 0, ya 0. Di 0 tambah A1
tambah 2A2 X tambah 3 pangkat 2 ini ya, ini pangkat 2 ya. Salah. Pangkat 2 ini di sini ya 3 dx S pangkat 3. 3 X pangkat 2 tambah dan seterusnya. Nanti kalau ditulis dalam bentuk sigma, ini jadi sigma N sama dengan 1. Ini karena sama dengan 0, ya mulai 1 berarti. Yang ini ya. Peta hingga ya AI AN bukan N kali AN pangkat kali N kali X pangkat N kurang 1. Gitu ya. Ya, Pak. Ini jadi ini turunan dari deret pangkat. Nah, kalau integrasinya sama saja nanti. Integrasi deret pangkat. Sama saja dengan aturan pengintegralan suku demi suku. Ya. Jadi nanti integral us ya, integral Sx dx ya, berarti sama dengan integral sigma An X pangkat N dx. Nanti juga ini bisa bertukar ya, kalau terintegralkan suku demi suku, maka ini bisa kita apa namanya? Kita tukar, bisa ditukar. Ditukar, tanda integralnya ditukar. N sama dengan 0. Integral masuk ke dalam. Ini sigmanya keluar. Jadi AN X pangkat N dx ya. Boleh dipakai kurung, boleh. Ya. Nanti ini sama dengan ya sigma apa? Karena AN konstan bisa keluar ya. Jadi bisa keluar AN kali integral X pangkat N dx. Bisa keluar ini karena integral itu adalah salah satu juga apa namanya? Operator linier. Ya. Nah, maka kita integralkan suku demi suku. Menjadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kali apa? Seper N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Ya, kita abaikan konstannya. Nanti dia konstannya akan berkumpul di ya tambah suatu konstan gitu.
tambah suatu konstan. Oke, tambah suatu konstanta. Konstantanya nanti kita gabung. Ya, tambah konstan. Ya. Nah, begitu ya. Sampai nanti ini akan menghasilkan apa? Oh, bukan 1 ya. Mulai dari 0 malah ya. Ya, mulai dari mana ini? Dari 0 apa dari 1? Dari 0. Dari 0 ya. Mulai dari 0. Ya, karena nanti hasilnya adalah boleh ini kita kasih, kalau sebenarnya ada suatu konstan juga ya. Betul ya. Jadi nanti ada A0 kali X. Ya. Jadi nanti ada A0 kali X. Tambah, oke, misalnya ini tambah C0. Ya. Tambah apa? A1 per 2 X pangkat 2 tambah C1. Oke. Kita urut saja. Tambah apa? A2 per 3 X pangkat 3 tambah C2. Ya. Tambah misalnya ini A3 per 4 X pangkat 3. Oh. Betul ya? Pangkat 4. Pangkat 3. Ini pangkat 3 ini. Ya, ini A1 pangkat 2, ini A2 pangkat 3, 3 pangkat 4 ya. Oke. Pangkat 4 tambah C3. Tambah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita punya ini, kita kumpulkan ini semua, nanti ini menjadi C saja ya. C0 kita kumpul semuanya ditambah dengan A0 X tambah A1 per 2 X kuadrat tambah A2 per 3 X pangkat 3 tambah A3 per 4 X pangkat 4 tambah dan seterusnya. Ini menghasilkan ini C ditambah dengan sigma apa tadi? Kalau mau ini menjadi N sama dengan 1 boleh. Ya. Kemudian ini sampai hingga di sini A N kurang 1 X pangkat N ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, maka di sini A0 kali X. Tambah kalau ini, ada salah ya. Kali apa ini? Seper N ya. Seper N. Iya, Pak. N. Oke, kalau mau konsisten dengan yang tadi, ini boleh. Bentar.
Ini kan bergantung kita nanti. Oke ya. Kalau mau ini menjadi sama dengan 0, so silakan, tidak apa-apa. Kalau ini N sama dengan 0, ya silakan, tidak apa-apa, supaya tidak ini ya. Berarti di sini AN. AN gitu ya. AN per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1. Ya, berarti ini A0 per 1 X pangkat 1 tambah A1 per 2 X pangkat 2 tambah A2 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, gitu ya. Supaya ini tidak apa namanya, tidak memikirkan yang lain. Boleh juga misalnya ini N mulai dari 0 sampai 1, N dari apa? Mulai dari 1 sampai hingga di sini AN kurang 1, di sini per N X pangkat N. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi N-nya sama dari 1. Ya. Apa yang ingin dikatakan di teorema ini adalah bahwa kita bisa mendapatkan apa? Atau kenapa? Deret baru dari deret yang tadi yang ada. Oke, contoh ya. Kalau contohnya misalnya kita punya deret konvergen seper X kurang 1 sama dengan deretnya adalah ini N sama dengan 0 sampai hingga X pangkat N ya. Ya, asalkan X itu dia konvergen di ini konvergen di interval ini. Konvergen di X ini. Maka nanti kita akan mendapatkan turunannya ini juga akan konvergen di turunannya ini itu. Ini turunannya ini berapa ini coba? Ya. Jadi nanti kita akan dapatkan ya. Kita akan dapatkan tadi apa namanya? Turunan dari ini. Mulai dari N sudah sama dengan 1 hingga gitu ya. N X pangkat N kurang 1. N kali X pangkat N kurang 1 itu akan sama dengan apa? Turunan dari ini itu. Negatif. Turunannya berapa? Negatif X. Negatif kurang negatif seper X seper X kurang 1 pangkat 2. Ini juga konvergen di kurang 1 X nah. Ini juga konvergen di X ya antara 1 dan min 1. Ya. Kemudian juga nanti akan apa namanya? Kalau kita punya C ini ya kita akan dapatkan integralnya apa? Integral dari ini ln ya, jadi ln dan ln X kurang 1 sama dengan
Nanti akan sigma kita abaikan C-nya. Kita abaikan C-nya, kita anggap 0 C-nya. Berarti ini apa? AN-nya 1. Berarti ini apa? 1/n plus 1. Sepangkat N tambah 1. Ya, juga ini konvergen. Ya, khusus kalau X-nya antara 1 dan 1. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan apa namanya? Penggunaan turunan dan deret suku divisi. Ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke ini tadi. Ya. Nah, ini tadi ya. Oh, ini sudah ya. Ini contoh yang sudah. Oh, tadi kita salah ya. Oh, ini salah ini, bukan 1 kurang X di sini ya. Bukan X kurang 1 kurang X ya. Satu kurang X. Kita salah tadi. Ini 1 kurang X, bukan X kurang 1. Ya, 1 kurang X. Bentar. Pak, Anda bisa dihapus. Ini 1 kurang X ya, bukan X kurang 1. Ini 1 kurang X. Ini min X tambah 1. Berarti ini ya bisa min X tambah 1 kuadrat. Ini tambah. Ya. Ini ya enggak masalah ini. Sebenarnya di min X tambah 1. Oke ya. Coba kita lanjut. Nah, kalau X diganti dengan min X dalam persamaan yang terakhir, dan mengalihkannya kedua ruas dengan negatif 1, maka dapatkan ini ya. Dapat yang baru lagi. Dan 1 tambah X sama dengan X kurang X kuadrat per 2 tambah dan seterusnya. Oke. Juga ini valid di titik ujung X sama dengan 1. Contoh yang nomor 2. Ingat kembali bahwa tan min 1 ini maksudnya inverse dari tan min 1 ya. Ini yang dulu disebut dengan istilah
arcus tangens ya. Ya, menggunakan yang di atas ya. Ya, integral dari 1/1 tambah T kuadrat dt dari 0 sampai X. Maka ini kita dapatkan ini sama dengan arcus tangens X atau tan min 1. Ini inverse dari tangen X. Ya, inverse tan dari tangen X. Dari deret geometri 1/1 kurang X dengan X diganti dengan min T kuadrat, kita peroleh ini tadi ya. Paham dari? Ya, 1 tambah T kuadrat ini kan 1 kurang apa namanya? 1 kurang X diganti dengan min T kuadrat. Jadi ini loss learn 1 kurang X. X-nya diganti dengan min T kuadrat. Oke, oh ini salah tadi ya. Ini ada minus. Ada minus di sini ya. Sebentar. Di sini ada minus. Terus. Di sini ada minus ya. Nah. Ya, maksudnya tadi apa tadi? Tadi itu apa? Tan min X. Deret pangkat dari coba. Kita pakai ini. Deret pangkat dari ya tan min 1X. Kita ketahui bahwa integral dari 0 sampai X 1/1 tambah T kuadrat dt itu sama dengan tan min ya inverse dari itu. Lalu katanya apa? Mengganti ini kita punya apa tadi? Apa tadi? 1/1 kurang X sama dengan apa tadi? T kuadrat. Hah? Bukan, ini 1 kurang X 1/1 kurang X sama dengan apa itu? Tadi. Sigma N sama dengan 1 menuju T. Oh, sama dengan 0. Ah? X pangkat
N. Nah, 0 ya ini. Ya. Oh, oh iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Betul. Sigma berarti ini 1 tambah X tambah X kuadrat tambah pangkat 3 tambah pangkat 4 tambah dan seterusnya. Nah, kalau X ini diganti dengan min T kuadrat, ya berarti 1/1 tambah T kuadrat sama dengan 1 tambah min T kuadrat, gitu ya, tambah min T kuadrat pangkat 2 pangkat 2 tambah min T kuadrat pangkat 3 tambah min T kuadrat pangkat 4 tambah dan seterusnya. Berarti ini sama dengan 1 kurang T kuadrat gitu ya, tambah T pangkat 4 kurang T pangkat 6 tambah T pangkat 8 kurang tambah dan seterusnya. Ya, ini nanti kalau dituliskan dalam bentuk sigma nanti menjadi N dari 0 sampai tak hingga ya min 1 pangkat N Pas 1. T pangkat 2 2N T pangkat 2N. 2N. Ya, min 1 pangkat, kalau pangkatnya 0 berarti ini sama dengan 1. Kalau pangkatnya 1 berarti ini negatif T kuadrat. Kalau T-nya 3, kalau N-nya 2 ini positif jadinya pangkat 4. Kalau N-nya 3 ini jadi negatif. Oke, ya, gitu ya. Terus apa yang kita mau lakukan? Apa tadi? Nah, berarti kita mengintegralkan. Ya. Jadi nanti kita integralkan ini dalam T. Ya. Berarti ini diintegralkan. Nah, integral dari dari 0 per T 1 tambah T kuadrat dari 0 sampai X. Ya. Yang ini yang di atas ya. Yang atas ini. dt sama dengan integral dari 0 sampai X sigma gitu ya, min 1 pangkat N T pangkat 2N. Ya, ini konvergen di di tempat konvergennya XT min T kuadrat antara 1 dan min 1. Oke. Ini sama dengan ini dt ini. T. Sama dengan ya sigma bisa keluar karena konvergen. Ya. Integral dari 0 sampai X min 1 pangkat N T pangkat 2N dt. Nah, gitu ya. Ini sama dengan
Ini min 1 pangkat N boleh keluar karena dia konstan. Keluar dari integral maksudnya. Tinggal T pangkat 2N 2N dt. dt. Jadi sama dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Apa ya? Integralnya ini apa? 1/2N. 2N tambah 1. T pangkat 2N Tambah tambah 1 tambah C. Dari 0 sampai X. X. Ya, tinggal dimasukkan. Kalau 0 kan nanti jadi ini 0 ya. Jadi tinggal ini. Jadi berarti sama dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga apa? Per 2X. 1/2N tambah 1 kali X pangkat 2N tambah 1. Tambah 1. Ya. Ya, kalau N-nya 0 maka ini sama dengan X. Oh, salah. Masih ada ini min 1 pangkat N sini. Aduh, ini keliru ya. Min 1 pangkat N. Ya, masih ada min 1 pangkat N. Ini terlupa. Masih ada ini kali min 1 pangkat N. Oke, boleh kita masukkan ke sana. Oke. Ini masih ada di sini min 1 pangkat min 1 pangkat N. Jadi ini sama dengan kalau N-nya 0 maka ini menjadi X. Kalau N-nya 1 berarti ini minus. Ya, min S pangkat 3 per berapa? 3. 3. Aduh. Nah, baru tambah lagi. S pangkat 5 per 5. Kurang S pangkat 7 X pangkat 7 per 7. tambah kurang dan seterusnya. Jadi ini sama dengan tan min 1X. Oke ya. Tuh. Nah ini tadi. Ini dia akan konvergen di antara 1 dan min 1. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Oke. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Coba kita lihat contoh 3. Carilah rumus untuk jumlah deret Sx sama dengan 1 plus X plus S kuadrat per 2 faktorial plus S3 plus pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini bahwa deret ini konvergen untuk semua X dengan mendiferensialkan suku demi suku kita peroleh ini 1X ya 1X S kuadrat per 2 faktorial tambah S3 faktorial tambah dan seterusnya. Paham lah ini? Ya, tinggal diturunkan. Jadi ini deretnya ini Sx sama dengan 1 tambah X. Tambah X kuadrat per 2 faktorial. Tambah,
Kalau diturunkan satu suku demi suku, turunannya 1 adalah 0. Turunannya X adalah 1. Turunannya X kuadrat per 2 faktorial tinggal X. Betul ya? Paham enggak? Jangan tidak paham. Oke, saya tuliskan kalau begitu ya. Jangan tidak paham. Oke ya, coba. Coba perhatikan ya. Jangan tidak paham. Oke ya. Biar siapa? Ini SX. Perhatikan coba. SX sama dengan ini kan kita sudah punya ini sigma apa? N sama dengan 0 sampai hingga X faktorial X pangkat N per N faktorial. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ini sama dengan 1 plus X. Ya, maksudnya per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial. 2 faktorial. Tambah X pangkat 3 per 3 3 faktorial. per 3 Tambah faktorial. X pangkat 4 per 4 faktorial. Tambah dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka ini kalau diturunkan ini S aksen X ya. Kalau mau pakai ini juga enggak apa-apa. Ini turunannya adalah 0 karena dia 1 konstan. Jadi 0. Turunannya ini adalah 1 per 1 faktorial. 1 per 1 faktorial. Turunannya yang ini 2X 2X per per 2 faktorial. faktorial. Turunannya yang ini 3X 3X kuadrat per 3 faktorial. Kalau yang ini 4X pangkat 3 per 4 faktorial tambah dan seterusnya. Ya, itu ya. Nah, yang ini adalah ya, kita hilangkan saja nolnya itu. Jadi ini tinggal 1 tambah ini tinggal X per 1 faktorial. Karena ini 2 kali 1 faktorial. Ini tambah 3X kuadrat per 3 kali 2 faktorial. Tambah 4X pangkat 3 per 4 kali 3 faktorial. Tambah ini di sini nanti 5X pangkat 4 per 5 kali 4 faktorial dan seterusnya. Ini kan tinggal sama dengan 1 tambah X. Ada apalah ditulis 1 faktorial. Tambah X kuadrat per 2 faktorial. Karena ini ya. Tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini kan karena ini habis dengan ini. Tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini habis dan seterusnya. Ini kan sama dengan SX sendiri. Sama dengan ini. N sama dengan 0 tak hingga S pangkat N per N faktorial. Ini kan sama dengan SX sendiri. Ya. Betul ya? Ini sama dengan SX ini. Jadi S aksen X sama dengan X. Nah, padahal SX itu sama dengan apa? Ya, SX sama dengan E pangkat X.
Ini konvergen ke E pangkat X sama dengan E pangkat X. Konvergen ke E pangkat X untuk semua X. Ya, jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Turunannya adalah E pangkat X. Nah, ya. Bagaimana yang sudah kita pernah tahu bahwa turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri. Itu ya. Integralnya gimana? Ya sama juga. Nanti integralnya sama juga nanti itu. Nah, dapatkan ini cari lagi deret pangkat yang baru lagi. Deret pangkat baru. Nah, jadi ini tinggal mensubstitusi E pangkat min X kuadrat ke menjadi X. X menjadi min X kuadrat. Jadi E pangkat min X kuadrat tambah 1 kurang X kuadrat tambah X pangkat dan seterusnya ya. Substitusi, tinggal substitusi. Ini konvergen untuk semua, ini berlaku untuk semua X. Nah, coba. Ini suruhannya. Kalikan dan bagi deret pangkat ln 1 tambah X oleh deret pangkat E pangkat X. Dikalikan dan dibagi. Maksudnya ln 1 tambah X per E pangkat X kali E pangkat X atau E pangkat X ln 1 per X. Kemudian dibagi lagi. Bagikan. Nah. Ya. Dan ln 1 tambah X tadi apa? Ini ya, di atas ya. Sudah, karena 1/1 kurang X itu adalah 1 tambah ya. Oke, ini maksudnya apa ya? Oke. Apakah ada tadi Oh, ini itu pengantar dari teorema B. Ya, coba. Teorema pengantar dari teorema B, pengalian dan ya. Perkalian deret pangkat sudah ya? Penjumlahan perkalian sudah ya? Sudah? Belum? Sudah pernah belajar perkalian? Sudah ya? Kelihatannya coba. Sepertinya sudah, belum? Perkalian dari pangkat. Kalau penjumlahan udah. Belum, Pak. Belum? Belum ya? Iya, Pak, belum. Oh, belum. Bentar, oke. Kita selesaikan dulu ini ya. Coba perkalian, penjumlahan mudah. Perkalian ini dari pangkat coba.
Jadi operasinya itu, oh bentar. Operasi itu jadi operasi deret pangkat itu bukan hanya tadi yang pertama tadi menurunkan dan mengintegralkan, tapi ada juga misalnya kita punya S1X, A1X N sama dengan 0 sampai tak hingga AN S pangkat N dan S2X BN S pangkat N. Maka nanti penjumlahannya, perkaliannya nanti coba S1X ya, 1X atau S1 tambah S2X ya, itu penjumlahannya ini. N boleh ini kurang ya, AN tambah atau kurang BN X pangkat N ya, ini operasi pada atau. Tapi kalau S1X S1 S2X ya, ini artinya S1X kali S2X nanti ini sama dengan N sama dengan 0 sampai hingga. Lalu di sini adalah A0 BN tambah A1 BN kurang 1 tambah A2 BN kurang 2 tambah dan seterusnya, tambah nanti terakhir adalah AN B0 X pangkat N ya. Itu maksudnya ya. Oke, nanti kalau apa namanya ini kalau kita kasih contoh ya. Jadi ini nanti sama dengan kalau n-nya sama dengan 0 berarti nanti n-nya sama dengan 0 berarti A0 A0 B0. A1 lagi tidak ada. Ya. Jadi tinggal A0 B0 ini bagian konstannya tambah. Nah, sekarang n-nya sama dengan 1 berarti A0 B1 tambah A1 B0 X pangkat 1 tambah ini nanti A0 B2 tambah A1 B1 tambah A2 B0 X pangkat 2 tambah A0 B3 tambah A1 B2 tambah A2 B1 tambah A3 B0 S pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya di sini mulai A0 B4 A1 B3 A2 B2 A3 B1 4 B0 seterusnya ya. Oke. Maka tadi contohnya apa tadi? Ya, E pangkat X kali ln 1 tambah X sama dengan apa? Ya, E pangkat X per ln X
1 tambah X sama dengan apa? Nah, tadi kita punya apa? 1/1 kurang X itu sama dengan apa? 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 X tambah dan pangkat 3. seterusnya. Berarti 1/1 tambah X itu sama dengan 1 kurang X tambah X kuadrat kurang X pangkat 3 Kurang X pangkat 3 tambah tambah X pangkat 4 kurang X pangkat 5 tambah kurang dan seterusnya. Begitu ya? Iya, Pak. Lain? Bukan. Nah, ln 1 tambah X tadi apa? Apa ini? Turunan integral dari ini ya? Hah? Integral dari ini kan? Berarti ini sama dengan, betul enggak? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Betul. Iya, Berarti ini X kurang X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4 tambah X pangkat 5 per 5 kurang X pangkat 6 per 6 tambah kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara E pangkat X adalah apa? Tadi 1 tambah ya 1 tambah X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah 5 per 5 faktorial tambah 6 per 6 faktorial tambah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ini diperkalikan? Ya, tadi kita pakai susunan seperti ini deh. Nah, kita pakai susunan ini. Tadi E pangkat X, kita tulis ulang. E pangkat X apa? E pangkat X sama dengan 1 tambah X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X4 per 4 faktorial. Ya, sampai sini saja dulu. Nanti kita. Sementara ln 1 tambah X sama dengan ada 0 tambah X kurang X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 4. Oh, kurang ya. Tambah kurang. Nah, sekarang diperkalikan. Perkalian ini dengan ini. Ya, perkaliannya ini. Berarti untuk bagian konstannya adalah ini A0. Ya. Coba perhatikan. Saya kasih warna lain lagi. Nah, ini perhatikan ini adalah ini boleh ini A0. A1-nya itu 1/1 faktorial. Di sini A1, di sini B0 ya. Mulai B0. Jadi ini sama dengan EX
N1 tambah X. Nah, A0 B0 dulu ya. A0 B0 ya. Berarti 0 di sini. 0. Terus ini A0 B1 tambah A1 B0. A0 B1 di sini B1. B1-nya berapa? 1. B1-nya 1. Berarti 1 kali 1. 1 kali 1 tambah 0 kali 1/1 faktorial. Berarti 1 di sini. 1 kali 1 tambah 0 kali 1/1 faktorial. Ya, X. Tambah. Sekarang A0 B2 berarti min 1/2. Min 1/2 tambah ini kali ini 1/1 faktorial. Tambah 1 faktorial. Tambah ini kali ini, gini tambah 0. X kuadrat. Nah, tambah ini lagi A0 kali ini. Berarti 1/3. Tambah ini kali ini. Berarti 1/1 faktorial kali 1/2. Kali 1/2. Tambah ini kali ini. 1 kali 1/2 faktorial kali 1. Kali 1. Tambah 0. Ini X kuadrat. 3. Nah, ini tambah. Ini sepangkat 4. Ini dari sini. Berarti min 1/4. Min 1/4. 1 kali min 1/4. Tambah ini kali ini. Berarti 1/3. 1/1 faktorial kali 3. 1/3 maksudnya. Kali ini berarti 1/2 faktorial kali 1/2. 1/2 faktorial kali 1/2. Tambah lagi. Tambah ini kali ini itu. 1/3 faktorial kali 1. Tambah 0. Ini sudah X pangkat 4. Nah, kita lihat polanya. Gimana polanya. Inilah dia punya tuh nanti hasilnya. Ya, jadi ini dapat 0, di sini 1, ini 0. Ini 1 kali X berarti X. Ini apa? 0. Min 1/2 1. 1 kurang 1/2 berarti 1/2. Tambah 1/2 X. X/2. Terus yang ini 0. Ini 1/3. Ya. Ini 1/2, ini 1/2 berarti 1. 1/3 berarti 4/3. Ya. Pak, tambah ya. Oh, ini kenapa ini? Ini ada kurang, ada tambah sebenarnya ini. Sebentar. 1/3. Ini kurang, ini kurang. Oh, kurang. Ya, ini kurang ya. 1 kali 1/1 kali min 1/2 ini. Berarti ini min 1/2 ini terusnya tambah. Ini jadi 0. Berarti ini tinggal 1/3 ini. Berarti X pangkat 2 per. Oh, X kuadrat ini. X pangkat 3/3 nanti. Ya. Kalau yang ini min 1/4, ini min 1/4 menjadi min setengah. Ya, ini 2/3, ini jadi berapa ini? Ya, kalau tidak salah hitung ini min 1/4. Ini jadi tambah berapa ini? Ini berarti ini menjadi ini min 1/2 faktorial
kali 1/2, 1/4. Min 1/4, min 1/4 berarti menjadi min 1/2. Ini 1/2, 1/2 ini 1/3 ya. 1/3 ini 1/3. Oh, 1/6. 1/6. Ya, berarti berapa itu? 3/6, 1/2 juga ini. Ya, 3/6. ini dengan ini 1/2. Ini menjadi 0 ini. Tambah 0 kali S pangkat 4. Tambah dan seterusnya. Itu perkaliannya ya. Kalau pembagiannya gimana? Per ln 1 tambah X. Ini pembagian panjang dipakai. Bagi ini dibagi dengan ini. Hah? Balik ya. Oh. Mana tadi? Bagiannya yang mana yang dibagi? Oh betul. Ini dibagi ini tuh. Jadi E pangkat ya. E pangkat X bagi 1 ini. Jadi pembagian panjang. Ya. Iya. 1 tambah ln 1 tambah X per. Oh, terbalik ya. Terbalik ya. Terbalik kita. Misalnya ini, bukan ini. Ini sudah azan ya. Ini terbalik kita. Jadi maksudnya ln 1 tambah X dibagi dengan E pangkat X. Maka ini dibagi ini. Ini bagi ini. Jadi apa tadi? Ya, jadi nanti ini apa? Bentar biar dulu, bentar ya. Tadi apa? E pangkat X sama dengan 1 plus X plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3. 3 faktorial plus per 4 faktorial. Sementara ln 1 tambah X sama dengan X kurang S kuadrat per 2 tambah S pangkat 3 per 3 kurang S pangkat 4 per 4. Gitu ya. Tambah S pangkat 5 per 5 kurang S pangkat 6 per 6 tambah kurang dan seterusnya. Begitu ya? Begitukah? Iya, Pak. Betul. Ya. Nah sekarang coba kita lihat pembagiannya. Tahu enggak pembagian itu? Bagian panjang. Tahu apa tidak? Tahu, Pak. Tahu ya? Oke, coba kita lihat. Ya, Pak. Kita berarti ini bagi ini tuh ya. X. Oke, X. Ini X kurang S kuadrat per 2 tambah S pangkat 3 per 3 kurang S pangkat 4 per 4 tambah S pangkat 5 per 5 5.
kurang X pangkat 6 per 6 tambah dan seterusnya. Kita akan bagi panjang. Baginya adalah 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X kuadrat per 2 3 faktorial. Faktorial per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah dan seterusnya. Nah, maka di sini harus berapa? Kali X. Harus X ya? Iya. Harus X di sini. X kali 1 X. X kali X kuadrat ini tambah X kuadrat. X kuadrat. Tambah X pangkat 3 faktorial per 2 faktorial. Ditambah X pangkat 4 per 3 per 3 faktorial. Tambah X pangkat 5 per 4 faktorial. 4 faktorial Tambah X pangkat 6 per X pangkat 6 per 5 faktorial. Lalu kemudian kita perkurangkan. Kurangkan. Ya, ini dapat 0 ya. Tinggal ini kurang ini berarti minus apa? 3X 3X pangkat 2 kuadrat 3 per 2X kuadrat. X 3 per 2. Ini dikurangkan menjadi berapa? Super 6X. Minus jadinya ya. Ya. Minus berapa ini? Minus X pangkat 3 per 6. Pangkat 3 per 6. Yang ini jadi minus lagi. Ini per 6, ini per 4. 6. Ya, seperempat tambah seperenam. 5 per 12. Ya. Seperempat tambah seperenam berapa? 5 per 12 5 X per 12. 12. X pangkat 4, 5 X pangkat 4 per 12. Ini kurang lagi. 1/5 dengan oh ini tambah ya? Kurang atau tambah? 1/5 kurang 1/2 berapa ini? 24. Ya? 1/5 kurang 1/24 berapa? 5 kurang 1. Ya. Ini nanti ada kurang sini nanti. Berarti nanti kurang, nantinya kurang 3 per 2X. X 19. kuadrat. Positif. Positif ya? Iya. Oke. 19 per. Oke, nanti lanjutkan ya. Lanjutkan. Begitu ceritanya. Jadi mendapatkan apa namanya? Mendapatkan ini jadinya nanti 3 per 2 kuadrat, 4 per 3, dan seterusnya. Nah, teorema B ini yang menjamin itu. Ya, kemudian kita ya contoh ini E pangkat U, E pangkat tangan min 1 berderajat 4. Ya, dapatnya begini ya. Oke, baik. Nanti kita lanjut.
Oke. Nanti coba setelah ini kita coba kerjakan soal. Nanti kita diskusikan, kerjakan soal nomor ya. Kerjakan soal nomor 4 ya. Ini nomor 4 ya. Soal nomor 4 dan soal nomor 15. Contoh ya. Dengan soal nomor 17. Ini nomor 17, gunakan contoh nomor 5, metode yang digunakan dalam contoh 5. Nomor 15, gunakan hasil dalam contoh 3. Kemudian ini menggunakan apa ini? Ya, contoh 1 dan 2. Oke, kita istirahat dulu ya. Sampai kita setelah sholat zuhur kita kembali insya Allah. Ya, Pak. Kita lanjut lagi ya, sedikit lagi ya. Ya, Pak. Sudah kerja tugas soal tadi? Ya, misalnya soal nomor 4 sudah, siapa yang sudah kerja soal nomor 4?
Halo? Sudah. Siapa yang sudah kerja nomor 1? Nomor 4? Sudah. Oke, nomor 4. Belum? Belum dapat? Halo? Masih ada orang di kelas ini? Ada, Pak. Bagaimana itu? Belum? Ya, Pak, belum. Kenapa belum? Fx sama dengan X jadi sama X dengan per 1 tambah X kuadrat. per Gimana caranya? Kalau Fx sama dengan sebentar. Kalau Fx sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Gimana ini? Bagaimana deretnya? Kalau deretnya 1/1 tambah X, gimana deretnya tadi? 1 kurang X 1 kurang X tambah X kuadrat tambah X kuadrat kurang X pangkat 3 pangkat 3 tambah X pangkat 4 kurang X pangkat kurang 5 X pangkat 5 tambah X pangkat dan 6 ya, dan seterusnya. itu ya. Kalau 1/1 tambah X kuadrat sama dengan apa? 1 dikurang 2X. Ya, 1 kurang 2X. 1 kurang 2X. kenapa? Karena 1 kurang 2X baru lanjutannya apa? 3X kuadrat. Tambah apa kurang? Tambah.
tambah 3x kuadrat, terus kurang kurang 4x pangkat 3 pangkat 3, terus tambah 5x tambah pangkat 4. 5x 5x pangkat pangkat 4, terus 4. Kurang lagi, Kak. kurang Kurang 6x pangkat 5. 6x pangkat 5, terus Tambah dan seterusnya. tambah kurang. Terus. Nah, tambah kurang. Kenapa ini? Kenapa ini sama dengan ini? Hah? Kenapa sama dengan ini? Hah? Kenapa? Karena Pangkat 2. karena apa? Dan maksudnya kenapa ini besar ini? Kenapa ini jadi begini? Itu 1 kurang 2x tambah 3x kuadrat kurang 4x pangkat 3 tambah diturunkan. apa yang diturunkan? Apa yang diturunkan? 1 enggak. Hah? Apa yang diturunkan sehingga dapat ini? Sehingga dapat yang ini. Hah? 1 tambah 1 per 1. Nah, apa yang diturunkan? Sehingga dapat yang ini. Di atas. Ya? Yang mana? X tambah X kuadrat. Hah? Yang mana yang diturunkan? Satu per 1 tambah X. 1 per 1 tambah X. Turunannya ini adalah apa turunannya ini? Min 1 per 1 per 1 tambah X. 1 tambah X pangkat 2. Pangkat 2. Negatif dari turunannya ini. Jadi ini adalah negatif turunannya ini. Ya. Ini turunannya berapa? 1 turunannya berapa? 0. 0. Ini turunannya berapa? Min 1. Negatifnya. Negatif dari min 1? 1. Ini turunannya berapa? 2x. Negatifnya. Min 2x. Ini turunannya? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Masa 3x kuadrat. min 3x kuadrat. Negatifnya? Positif Plus 3x 3x kuadrat. kuadrat. Coba ini. Ini coba lihat yang di atas ini. Fx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat. Ya. Iya, Pak. Nah, ini kan sama dengan apa? Sama dengan ini sama dengan, boleh enggak ini? Misalnya ini tulis menjadi 1 negatif 1 tambah 1 tambah X dibagi dengan 1 tambah X kuadrat. Boleh enggak? Boleh. Ini sama dengan apa ini? Jadi ini min 1 per 1 tambah X kuadrat.
kuadrat tambah 1/1 tambah X. Boleh toh? Boleh. Ya, Pak. Boleh ya. Berarti ini sama dengan 1/1 tambah X dikurang 1/1 tambah X kuadrat. kuadrat. Yang ini adalah mana deretnya? Hah? 1 kurang Ini mana deretnya? 1 kurang X. 1 kurang tambah X X kuadrat. tambah X Ini kuadrat. mana deretnya? Di bawahnya. Di bawahnya. 2X. Ya. Bawahnya. Jadi gimana ini? Coba cari. Berarti ini dikurangkan dengan ini. Hasil pengurangannya berapa? X kurang X kurang 2X kuadrat. Masa X X kurang 2X kuadrat tambah Tambah 3X pangkat 3. tambah 3X. 3X pangkat 3. Tunggu dulu sebentar. Ini dikurang ini. Iya, berarti tinggal X kurang 2X X kuadrat. per 1 tambah X kuadrat sama dengan ini kurang ini. Ini 1 kurang 1 berapa? 0. 0 Ini kurang ini berapa? X. X X. Ini kurang ini? min Min 2 2X Min kuadrat. 2X kuadrat. Ini kurang ini? tambah X 3 pangkat 3. tambah 3X pangkat 3. pangkat Ini 3 kurang ini? kurang 4 Min 4. Min X pangkat 4X pangkat X 4. pangkat 4. Ini kurang ini? Tambah 5X Min 5X pangkat 5. pangkat 5. kurang tambah 6X pangkat tambah itu ya. Sudah tuh? Ya, Ya, Pak. Selesai. Pak. Terus apa yang susah? Ini caranya mencarinya susah. Oke. Nomor berikut, nomor berapa tadi? 15. Nomor 15 sudah. Contoh 3 itu apa dia mengatakan apa? Contoh 3 tadi apa tuh? Wah, ini contoh 3. Yang E pangkat X dan E pangkat min X. Ditambah. Coba. Siapa yang sudah selesai kerjakan? Hah? Kan gampang itu ya. Pangkat X ini E pangkat min X. berarti dicari dulu E pangkat X. E pangkat X-nya berapa? Bagaimana E pangkat X 1 tambah X E pangkat X-nya sama dengan apa?
pangkat X-nya 1 tambah 1 X tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah pangkat 3 Oke. per 4 Nah, faktorial sekarang E pangkat min X. E pangkat min X Satu dikurang X satu kurang X ditambah tambah X kuadrat per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial. terus. Nah, sekarang kalau dijumlahkan tadi 2 tambah 2X pangkat 2 2X pangkat 2 pangkat 2 faktorial per 2 faktorial. Oke. 2 faktorial Tambah 2 X pangkat 4 per 4 faktorial masa 4 X pangkat 4 X pangkat 4 kah? Enggak toh. Hah? Masa 4 X pangkat 4? Betul kah itu? Pangkat X pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial 1 tambah tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial pangkat 5 per 5 faktorial tambah X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, kalau E pangkat min X kan diganti saja ini 1 dikurang X tambah X kuadrat per 2 faktorial kurang X pangkat 3 faktorial pangkat 4 per X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang pangkat 5 per 5 faktorial tambah X pangkat 6 per 6 faktorial kurang. Lalu ini dijumlahkan. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Ini 1 sama dengan apa? 2. Ini kan habis. Ya toh? Ini habis. Betul? Tinggal ini 2X kuadrat per 2 faktorial. Ini juga habis. Dengan ini habis. Tinggal ini berapa? Oke lah, tambah 0. Tambah 0. Tambah 2X pangkat 4 per faktorial. Tambah 0 lagi. Tambah 2X pangkat 6 per 6 faktorial. Tambah dan seterusnya. Itu ya. Ini berarti tinggal ini 2 kali 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial pangkat 4 per 4 faktorial pangkat 6 per 6 faktorial tambah dan seterusnya. Ya.
Dari sini nanti ini akan menjadi, ya nanti kita pelajari. Nanti kita akan pelajari ya. Ini sama dengan yang ini. Yang ini nanti ini akan menjadi sin X. Ya, jadi ini menjadi 2 kali sin X. Ya, nanti kan akan kita pelajari nanti. Ya, sin X sama dengan pangkat X tambah min X per sin hiperbolik nanti. Sin hiperbolik. Oh, per 2 bukan faktorial. Salah, bukan faktorial. Nah, sin hiperbolik nanti. Kita akan pelajari nanti pada, salah. Ya, Pak. Ya, nanti ini sin hiperbolik. Ya. Oke. Akan seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan dengan deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, ini pembahasan di bagian deret ini ada pembahasan terakhir. Untuk ini bicara nanti sisanya segala macam. Ya. Ini tadi. Nah, di sini hiperbolik ini tadi. Cos hiperbolik tadi salah, saya salah. Jadi ada nanti cos hiperbolik, sin hiperbolik ini. Kalau ditambah ini. Tadi salah, saya salah. Bukan sin tapi cos hiperbolik. Kalau sinnya kurang. Ya. Kalau ini dikurang ini, sebentar ya, coba lihat. Ya. Sin hiperbolik. Kalau ini diperkurangkan, ini menjadi ini 0, ini menjadi tambah, menjadi X, 2X. Berbalik nanti. Ini kan menjadi ya E pangkat X kurang E pangkat min X per 2. Nanti ini jadinya. Oke. Nanti kita belajar ini sama ya. Tadi, ini cos hiperbolik yang saya maksud tadi. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ya, jadi tadi itu cos bukan sin ya. Cos ini salah ini. Saya salah. Ini bukan sin tapi cos. Ini jadi cos hiperbolik X. Ini cos. Ya. Nanti kalau ini cos hiperbolik. Nah, sinnya nanti itu adalah E pangkat X kurang E pangkat min X bagi 2. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Oke, saya kira ini pertemuan kita untuk hari ini. Itu sudah lebih 10 menit. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya tutup. Kalau tidak paham, ini banyak sekali yang tidak masuk ini. Ada sekitar ini, masih ada. Ini yang di absen itu 100 lebih. Itu. Tapi setelah saya pelajari, tidak ada yang lebih dari paling 80-an yang masuk. Sekarang 30-nya kemana? Ini hanya Ini hanya 70, 69 malah ini. 68. Iya. Yang lain kemana? Ya, ini masalah ini. Jadi kemungkinan ini hanya mengisi absen, tapi tidak masuk di kelas pertemuan. Ingat nanti soalnya itu nanti ini ya. Jadi nanti meet-nya itu seperti kebiasaan itu. Setiap orang beda soalnya. Variasinya banyak dan ya tentu tidak bisa kerjasama karena soalnya bisa berbeda. ya Pak. Ya, Pak. Ya nanti kalau mengharapkan bantuan teman ya jadi kelihatannya akan kecil kemungkinan untuk bisa dibantu teman pada saat yang bersamaan. Dan tidak bisa mendeteksi soalnya teman itu seperti apa, tidak bisa karena dia hanya bisa buka soal dia sendiri dalam waktu sekian menit. Saya kira tidak mungkin dia pergi membantu temannya. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya tidak rajin kuliah ya sudahlah, terima saja hasilnya seperti itu. Ya Pak. Oke, cukup ya. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.